Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ten Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang artinya telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa seperti yang sudah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Hikmah, manfaat, hasil, buah dari kalian bertakwa, wahai hamba-hambaku, itu la'allakum tattaqun, agar kalian mempunyai takwa, menjadi orang yang takwa di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Sampeyan ngertos doyo, termasuk rukun-rukun Islam adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah tanda disahnya, dianggapnya seseorang itu dianggap menjadi orang Islam. Wonten tengah-tengah Ramadan yang jaler, gak punya udzur, gak bepergian, gak sakit, makan sego goreng, ambil es teh. Nah, kira-kira muslim apa mboten nih? Kalau dia tidak meyakini puasa itu wajib, dia sudah murtad, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Banyak orang-orang muslim yang sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dia di bulan Ramadan tidak puasa, kemudian enggak qadha dan lain sebagainya. Na'udzubillah, apalagi mengatakan tidak wajib hukumnya. Aduh, poso ngono-ngono tok. Na'udzubillah, astagfirullah. Maka dari itu dikatakan puasa ini adalah rukun Islam yang wajib dilakukan oleh kita semua ketika bulan Ramadan. Masya Allah, kata Rasulullah SAW di sabdanya disebutkan, awal syahrun awaluhu rahmah, bulan yang 10 pertama penuh dengan rahmatnya Allah. Wa ausatuhu maghfirah, 10 tengahnya, 10 tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan 10 terakhir adalah pembebasan Allah kepada hamba-hambanya dari api neraka. Setahun cuma sekali, hanya 30 hari saja. Maka dari itu, sebelum datang tamu tersebut, kita siapkan iman kita, kekuatan kita, kesehatan kita, ekonomi kita siapkan juga. Ini biasanya sebelum datang Ramadan, orang-orang pergi ke pasar, ayo nang Indomaret, kulaan iki, kulaan iku, dapurnya dibei, kulkas rumahnya di fullkan, ayo ya, ya nafkoi, kulkasnya di fullkan, disiapkan itu ekonomi. Termasuk orang mukmin yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang dia memperdulikan keuangannya ketika akan masuk Ramadan. Ya apa ini? Katanya Ramadan ini, gajiannya semoga tidak telat, ya, semoga nggak seret, agar untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Yo, tak itu kukurmo. Ngisi-ngisi wong sumber suka lek buka mangane jebut isin. Mangan weci bendina sampean mangan weci. Setiap hari sampean makan gorengan. Lek Ramadan kok padha ambek sing liya bulan-bulan. Tuku kurma setahun sekali. Masyaallah, kata Rasulullah SAW, enggak mungkin kefakiran tidak mungkin mendatangi orang yang di rumahnya ada kurma. Wah, gak mungkin lapar penghuni rumah tersebut. Maksudnya apa? Gak mungkin lapar, gak mungkin kekurangan uang. Ini solusi dari Nabi kita Muhammad. Ramadan gak tuku kurma. Emang sayang, ini adalah sunnah. Masya Allah. Wah, kata banyak sekali ya pembahasan di bulan Ramadan. Cuma kita akan membahas sedikit dari pembahasan fikihnya. Nanti kalau di mana, di akhir pengajian nanti atau di Ramadan nanti ada yang mau tanya masalah fikih, masalah puasa, monggo. Dan itu kalau nggak tahu wajib tanya hukumnya. Kalau dia sudah nggak tahu, nggak mau tanya, dosa. Gak mboten ngertos, mboten tangelet, dosa. Gak eru deh, yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang saya yang mana, yang nggak saya yang mana. Nggak apa-apa. Kemuliaan kalau kita tidak mengetahui kemudian kita bertanya. Dan suatu kehinaan kalau kita tidak mengetahui dan kita enggan untuk bertanya. Itu kehinaan. Kemuliaan adalah ketika kita nggak tahu, kita tanya sehingga tahu.
Kemudian ibadah kita dibangun dengan ilmu, pengetahuan. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sangat simpel, Pak. Puasa sangat simpel. Sudah sering kita dengarkan hampir tiap tahun, hampir di pengajian-pengajian. Rukun-rukun sahnya kalau kita melaksanakan 2 saja. Yang pertama, sampai jangan sampai lupa niat ya, habis sholat tarawih itu gitu, ala saum nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu wajib hukumnya niat panggene ten manah sunnah kita melafadzkan pakai lisan, pakai lidah, pakai lisan, hukumnya sunnah. Yang wajib di hati. Jadi kalau ada orang nawaitu sauma ghadin adai, hatinya pergi kemana tapi lisannya maos, mboten sah niate. Niat itu harus ada bertekad dan niat di hati kita. Nah itu fokus, ketika niat fokus. Ku niat poso Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu. Niat. Amin, poso Jawa, poso Cina, poso pokoknya di hati. Yang penting di hati dan hukumnya melafadzkan itu sunnah. Yang kedua adalah hendaknya seorang muslim tadi setelah niat ketika masuk waktu fajar dan sampai datang waktu maghrib, dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Kathah sampai ngertos doyo saya sebutkan. Ya. Makan jelas Kak oleh. Masya Allah ada cerita itu nasi itu Pak. Nasi. Apa bahasa bahasa halusin apa? Sekul nggih, sekul. Sekul niku nasi nggih, sekul. Ada bahasa Arab itu nasi. Bahasa Arab napa artine nasi? Supe. Paham maksud saya? Nasiya yansa nisyanan. Tiang niku basa Arabe, bahasa Arabnya insan. Insan, ya insan sering kita dengar. Itu bahasa Arab, itu asli bahasa Arab. Insan, kenapa kok manusia dikasih nama insan? Karena dia nisyan, karena lu supean. Makanya lupa dia sama Allah, nikmatnya Allah, lalian anjene naruhnya di sini, bilangnya di situ. Naruh di sini, keluar rumah lu lali kang. Itu menungso sampean niku. Sampean menungso itu insan diambil dari kalimat bahasa Arab nisya. Nah, nasi niku bahasa Arab bahasa Indonesia nih sekul. Ya. Katanya ada cerita, man akala nasian aftor. Siapa orang yang makan nasi, yang makan man akala nasian, ya, maksudnya kan yang lupa. Siapa orang yang makan lupa tidak batal. Liki guru saya itu cerita biasanya man akala nasi. Jadi bahasa Indonesia nasi digawe bahasa Arab. Man akala nasian aftor. Siapa yang makan nasi ketika puasa maka dia batal. Loh, ya Ustadz, ini disebutkan di kitab. Disebutkan di kitab ini. Siapa orang yang makan nasian tidak batal. Loh ya apa kok yang antum sebutkan kok lain sama yang di kitab? Bingung iki guru nih. Apa muridnya itu bingung. Siapa yang makan, yang difahami murid, siapa yang makan ketika berpuasa sedikit lupa, maka tidak emang hukumnya seperti itu Pak di kitab. Iki ustadz guyon ambek murid. Man akala nasian, siapa yang makan nasi, maka puasanya batal. Ini orang Arab yang cerita, orang Arab tadi, guru tadi tahu bahasa Arabnya nasi itu bahasa apa jenenge? Bahasa Arabnya nasi itu, bahasa Indonesianya lupa itu nasi itu tahu dia. Bahasa Indonesia lupa itu nasian, itu tahu dia. Loh, tanya sama muridnya. Loh, ente di Indonesia makan apa ente setiap hari? Makan nasi. Ya wis, sopo sing poso mangan sego, ya batal. Man akala nasi aftor, berbatal puasanya. Itu salah satu termasuk sesuatu yang bisa membatalkan puasa adalah makan nasi. Ya. Tapi kalau sampean makannya lupa ya nggak batal. Itu maksudnya gitu maksudnya. Siapa yang makan gini, kalau lupa ya nggak apa-apa. Pokoknya nggak. Ya. Terus minum batal.
Kemudian masuk sesuatu kepada lubang, ya, masukkan sesuatu kepada lubang, berhubungan intim. Kemudian minta maaf, grok-grok kuping, nggak ada hajat, ataupun kumur sampai masuk, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian orok kuping, itu perlu diperhatikan, Ini Ramadan, hukumnya wajib puasa tadi. Maka seseorang yang bisa memasukkan sesuatu kepada lubang mulut, makan, minum, apa dan sebagainya, masa bisa membatalkan puasa. Disebutkan semua di ulama fikih. Kemudian berhubungan intim puasa batal. Kemudian juga memaksakan untuk muntah. Memaksakan untuk ukur-ukur itu. Ya, orang kalau lidahnya itu dipangkal lidah itu sensitif, bisa mengeluarkan makanan yang di perut. Ada orang memaksakan untuk memuntahkan isi perutnya, maka bisa batal. Muntah dewe ya apa beb? Gak batal, muntah dewe. Kalau muntah dewe pokoknya gak dilek, ya gak batal. Sudah muntah lu eman di bono maneng, batal. Lu ngku masak isoro tukune larang di bono maneng. Ih, jorok. Nah, batal wis, batal. Selama gitu wis. Kemudian memaksakan untuk keluar mani. Laki perempuan sama, memaksakan untuk keluar mani. Itu batal. Tapi kalau keluar mani sendiri bagaimana? Mimpi basah, bangun tidur, mimpi. Diteruskan apa mboten Pak Soni kira-kira? Diterusaken. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diterusno. Karena bukan dari kekuasaan dia, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka teruskan puasa. Nah, seketika mulai masuk waktu fajar dan masuk waktu maghrib, itu seseorang harus menjauhkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Saya ingin membahas sesuatu yang penting-penting, yang mungkin jarang diperhatikan, karena sering kita membahas puasa, ada yang nggak paham tanya. Wajibnya, disunahkannya, dianjurkannya seseorang menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, bukan kalau sudah azan. Bukan kalau sudah masuk azan. Tapi ketika imsak, itu mesti biasa di kampung-kampung ada imsak. Di musola masih biasanya imsak, itu penting. Musola jenenge Al-Muttaqin tiap tahun insyaallah diumumkan itu ada imsak itu. Enggak, mboten. Kalau bisa diumumkan itu bisa membantu masyarakat. Kalau memang bisa memungkinkan, itu istimewa. Membantu masyarakat agar mengetahui waktu imsak. Walaupun waktu imsak itu mungkin ada di TV, sahur kan dulu TV biasa nih, ataupun di koran-koran, di HP itu pasti ada itu jadwal imsak, jadwal fajar, maghrib. Tapi biasanya orang kan nggak lihat HP ataupun apa. Jadi kalau ada orang keliling ataupun masjid, musola, ada sekarang imsak itu sangat membantu masyarakat. Nah, imsak itu bahasa Arab. Artinya imsak itu adalah menahan. Imsak artinya Indonesianya adalah menahan. Nah, itu belum masuk waktu fajar itu, tapi kita sangat dianjurkan untuk menahan. Kenapa? Agar tidak kebabas, biar nggak los. Sudah masuk adzan nih, si sahur kasih Pak, sudah masuk waktu adzan masih makan. Allahu Akbar, oh adzan sudah selesai, gak sah posoni, minta maaf. Karena muadzin tidak mungkin dia adzan kecuali sudah masuk waktu sholat.